whack on you. Get up and make it work. Yo, if I could do it, then whack on you. Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking it first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan pengampu Bung Ratna. Sini kami akan mempresentasikan alat yang kami bangun, yaitu lancap bangun kandang ayam petelur berbasis sistem pakan otomatis dengan sumber daya panel surya. Di sini saya sendiri dengan Fadi dan teman saya Bersama saya Ahmad Musyahid dan kita Nanda Bimo. Di sini kami akan menjelaskan dari mulai latar belakang serta alat-alat yang telah kita bangun. Pada kondisi peternakan ayam petelur saat ini, banyak peternak yang masih melakukan pemberian pakan dan minum secara manual. Dengan jumlah ayam yang banyak dan area kandang yang sangat luas, cara ini akan memakan waktu, tenaga, dan berisiko keterlambatan pemberian pakan. Di sisi lain, permintaan telur terus meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani, sehingga peternak dituntut untuk bekerja menjadi lebih efisien. Berdasarkan pengamatan kami di lapangan, kandang ayam tersebut masih menggunakan sistem manual dan belum memiliki sumber listrik untuk penerangan. Hal ini membuka peluang kami untuk pengembangan kandang ayam yang cerdas dengan sistem otomatis dan pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa sistem dari alat yang telah kami buat. Nah, oke, mari sini mendekat ke alatnya. Oke, yang pertama kita menggunakan panel surya, yang dimana kita nggak membutuhkan sumber dari PLN. Otomatis kita sistemnya bisa ditaruh di mana saja karena kita tidak membutuhkan AC PLN. Yang kedua, di dalam box panel kita menggunakan microcontroller ISP sebagai otak utama dari sistem kita. Kemudian untuk pengaktifan dari sistem pakan ataupun minumnya itu melalui RTC atau modul RTC, itu penjadwalan waktu pengaktifan sistem. Kemudian ada juga pencahayaan ketika malam hari ataupun penjadwalan yang telah disesuaikan di microcontroller. Nah, itu diatur semua oleh microcontroller ISP kita sebagai otak utama. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk sistem yang kita pakai. Mungkin bisa mendekat saja. Sini ada panel box. Di sini untuk sistem utama kita itu dikendalikan oleh ESP32 yang terhubung dengan WiFi untuk memonitoring berbasis IoT. IoT-nya nanti kita terhubung dengan Telegram. Terus pemberian pakan dan minum itu nanti secara otomatis menggunakan RTC. Terus ada juga sensor kelembapan. Di sini nanti akan menyalakan atau memantau suhu untuk kelembapan kandang dan akan mengaktifkan si lampu. Terus ada sensor ultrasonik berada di minum dan di pakan. Nanti itu akan mendeteksi level pakan dan air minum. Terus informasi kondisi kandang ditampilkan melalui LCD I2C di sini. Nanti lengkap, ada di pakan, ada minum, dan juga ada kondisi kelembapan di kandang. Terus untuk semua aktuator itu akan berjalan otomatis sesuai dengan kondisi si sensor, pembacaan si sensor. Dan untuk otaknya itu nanti berada di ESP32. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan alur dari pengisian charging panel surya. Jadi yang pertama, panel surya akan menangkap energi matahari yang kemudian akan disalurkan menuju ke SCC atau solar charge controller. Di sini dia akan berperan sebagai kontrol untuk charging ke baterai. Kemudian setelah SCC nanti, si energi listrik saja akan disimpan ke baterai. Penyimpanan baterai kita 12 volt. Kemudian
dari baterai kita salurkan kembali ke step down. Nanti fungsinya untuk sumber ke ISP-nya atau microcontroller-nya. Di sini kita memakai step down karena tegangan dari ISP itu kita menggunakan 3 sampai 5 volt. Jadi kita perlu step down seperti itu. Kemudian untuk sensor-sensor itu kita juga ambilkan langsung dari step down tersebut. Baru nanti akan mengaktifkan sensor, lampu, dan juga motor servo serta pompa yang ada di alat kita, sehingga kita tidak perlu menggunakan yang namanya energi dari PLN ataupun energi konvensional seperti itu. Berikut saya tunjukkan untuk pengujian alatnya. Yang pertama kita nyalakan dulu untuk saklar PV-nya. Setelah itu dinyalakan untuk saklar bebannya. Nah, nanti untuk motor servo dari pakannya ini akan menyala untuk mengeluarkan makannya. Kemudian setelah itu nanti water pump dari airnya akan menyala untuk mengeluarkan air. Setelah itu nanti lampu akan menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rifadi dari kelompok 1 akan melakukan pengujian alat yang kami buat, yaitu rancang bangun kandang ayam petelur berbasis sistem pakan otomatis dengan sumber daya panel surya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari sistem keseluruhan dari alat yang kami buat. Itu ada sensor yang kami gunakan, yaitu sensor ultrasonik, sensor DHT, dan sensor RTC dengan output atau aktuator yang akan digerakkan. Ada motor servo, ada lampu, dan juga ada pompa air. Untuk motor servo itu akan masuk ke sistem pakan ayam. Terus untuk pompa air itu untuk minum ayam, dan untuk lampu itu sistem penerangan atau kehangatan untuk si kandangnya. Nah, untuk sistem ini itu menggunakan sumber daya panel surya. Jadi kita menggunakan sistem yang energi terbarukan, yaitu di sistem panel surya. Oke, perkenalkan saya Zamriza Ahmad Mujahid. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem dari kelistrikan yang kita pakai. Jadi yang pertama kita menggunakan satu buah panel di sini berkapasitas 50 watt peak. Kemudian bisa dilihat di dalam panelnya. Di sini dari panel surya itu akan masuk ke SCC terlebih dahulu. Di sini SCC akan mengontrol charging ke baterai. Jadi setelah SCC atau solar charge controller, dia akan mengisi ke baterai seperti itu. Nah, setelah baterai dia akan masuk ke yang namanya step down. Nah, di sini step down fungsinya untuk menurunkan tegangan dari baterai yang awalnya 12 volt itu akan diturunkan menjadi sekitar 3 sampai 5 volt. Nah, fungsi dari step down tersebut itu untuk mengalirkan tegangan yang sudah diturunkan itu ke microcontroller serta sensor-sensor yang kami gunakan. Kemudian untuk aktuator-aktuator yang kita pakai itu dia diambilkan langsung dari baterai. Dia ada di sini seperti itu. Oke, untuk selanjutnya mari kita lakukan pengukuran terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama kita lakukan pengukuran tegangan di panel surya. Kita menggunakan tegangan DC ya, teman-teman. Di sini kita ukur terlebih dahulu. Belum bisa. Nah, di sini tertera tegangan di angka 13,05 dan dia akan berfluktuasi tergantung dari cahaya matahari seperti itu ya. Di sini rata-rata ada di angka 13 volt seperti itu. Oke, kemudian untuk pengukuran arus kita lakukan pengukuran ini ketika bebannya masih
mati. Kita klaim di sini. Nah, di sini tertampil 0,7374 ampere seperti itu. Perkenalkan, nama saya Kita Nanda Timur. Jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sensor dan microcontroller dan aktuatornya. Nah, oke, mendekat. Yang pertama, itu ada di dalam PCB ini ada 3 komponen utama. Itu ada mikronya, yaitu ESP32 sebagai otak utama, dan ada RTC itu untuk timer atau penjadwalan waktu, dan ada step down untuk penurun tegangan. Dan ada beberapa relay, 3 relay untuk mengatur aktuator yang ada di luar, dan ada 3 molek untuk 3 sensor. Nah, letak-letak sensor yang pertama ada DHT di dekat kandang, DHT22, yaitu untuk menggunakan memonitoring kelembapan dan suhu. Kemudian ada letak dari sensor ultrasonik. Nah, ini untuk menembakkan yang ada di dalam bak atau air, mengecek kondisi apakah airnya kosong atau tidak. Kemudian ada sensor ultrasonik yang kedua, ada di dalam bak pakan. Nah, ini untuk memonitoring yang ada di dalam bak pakan. Nah, itu 3 letak sensor. Kemudian ada letak aktuatornya. Yang pertama ada lampu. Letaknya di sini untuk penerangan kandang. Dan ada motor servo dengan kita modifikasi, tidak ada settingan sudut, otomatis servo akan berputar terus untuk mendorong pakan ke depan kandang. Kemudian ada water pump. Nah, water pump letaknya di sini dekat bak air tadi. Ini dia akan masuk ke bagian wadah air sebelah sini. Jadi itu letak-letak dari sensor dan aktuator. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Jadi sistem akan dihidupkan melalui MCB, dinaikkan, lalu otak utama dia akan membaca. Kemudian sensor suhu kelembapan akan tampil di sini di layar tampilan utama di LCD. Lalu dalam mode demo, sensor dan aktuator dia akan bekerja secara looping terus menerus setiap 10 detik bergantian. Dalam mode penjadwalan dia akan aktif sesuai jadwal yang telah diatur di dalam otak utama. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Asri Lestari. Di sini saya akan menunjukkan mengenai pengujian alatnya. Untuk alatnya, pertama-tama untuk MCB dari panel suryanya ini kita nyalakan. Setelah itu nanti panel surya akan melakukan pengecasan ke baterai. Setelah itu nanti kita nyalakan untuk MCB bebannya. Karena sistem ini masih mode demo, jadi nanti alatnya akan terus melakukan looping. Ini kita tunggu dulu. Setelah itu nanti motor akan melakukan pengeluaran makanan seperti ini. Setelah itu nanti pompa air akan melakukan pengisian air ke tempat air ini. Setelah itu nanti lampu akan menyala. Tutup. Cukup sekian. Terima kasih.